7 bulan yang lalu garis bawah. Suatu hari, di 2 bulan pasca Kay mengenal Senja. Aku memang bukan Sayyidah Aisyah, aku pun tidak secantik dan sepandai Sayyidah Aisyah. Namun tidak bolehkah, aku ingin seperti Sayyidah Aisyah, yang mendapatkan anugerah dicintai Rasulullah dengan segala sunnah dan keromantisannya, kalaupun tidak. Minimal laki-laki yang akan menjadi imamku, cukup mendekati akhlak mulia Rasulullah. Terngiang selalu kata-kata tersebut di dalam ingatan Indra Alif Hibrizi. Dari seorang gadis yang pernah ia jumpai dalam 2 bulan terakhir. Kay, ayo mulai, ngelamun aja, mikirin paan sih lu. Arka, sahabat Kay mendekati Kay yang tak kunjung menyalakan mesin sepeda motornya. Sore itu seperti biasa, mereka akan menjajal trek liar di sebuah jalan hot mix sepi berkelok area pesisir pantai Pangandaran. Sorry kak, kayaknya gak ikut dulu deh, gue lagi gak semangat nih. Lebih baik gue cabut ke tongkrongan aja lah, ujar Kay sembari memakai helmnya. Loh Kay, taruhannya gede nih, kalau lo gak ikut ngaspal, nanti disambar tim lawan. Teriak Arka yang hanya dibalas lambaian tangan dan wajah lesu dari Kay, dan ia berlalu dari tempat tersebut. Ada apa sih Kay? Akhir-akhir ini lu aneh dan gak bersemangat. Gue harus tahu, apa yang membuat Kay menjadi lemah seperti itu. Gumam Arka, segera berpamitan kepada para berandal sore lalu bergegas menyusul Arka. Di sebuah kafe sederhana, tidak jauh dari pesisir pantai. Kay, kini tengah duduk termenung seorang diri. Pikirannya bertaut pada seorang gadis yang ia jumpai di pantai beberapa waktu lalu. Senja, nama itu terus berputar di kepalanya. Gadis manis nan imut yang ia inginkan untuk menjadi pasangan halalnya dari sejak awal ia memata-matai Senja. Biasanya Kay tidak pernah merasakan setertarik begitu terhadap perempuan. Arggggh, Senja, andaiku mengenalmu dari dulu. Mungkin saat ini, akulah yang sedang bersanding denganmu di pelaminan. Bukan laki-laki itu. Kay nampak frustasi. Ia mengacak rambut gondrongnya agak kasar. Senja, nama gadis yang akhir-akhir ini mengisi relung hatinya. Gadis yang telah membuat ia menemukan kembali semangat hidup, setelah hampir 1 tahun tak menentu dan tidak memiliki tujuan, karena permasalahan dengan sang ayah. Ditambah keadaan saat ini yang makin parah dalam 3 bulan terakhir. Hidupnya terlunta-lunta di kampung orang, karena ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Keluar dari zona nyaman kemewahan sang ayah. Kini gadis itu telah dimiliki orang lain. Maka hilang sudah harapan Kay untuk mempersunting gadis berjilbab lebar itu. Awalnya Kay mengharapkan dapat menikahi Senja, ia kepincut suara merdu sang hafizah tersebut. Hanya nama itu yang Kay tahu, Senja, itu pun bukan langsung dari mulut gadis tersebut. Ia mengetahui nama Senja, ketika teman-teman gadis itu memanggilnya dengan sebutan Senja. Senja, beginikah rasanya patah hati? Senja, namamu akan selalu kuukir dalam kanvas hatiku. Pertemuan yang singkat namun berkesan, ujar Kay. Aku memang bukan nabi yang dapat sempurna, aku pun bukan laki-laki yang berakhlak baik. Namun aku akan berusaha mencontoh akhlak mulia Rasulullah, agar aku menjadi laki-laki baik, seperti yang kau inginkan. Mungkin kita tidak berjodoh di dunia ini, namun aku berharap kita berjodoh di surganya. Tubuh Kay bergetar karena tangisan. Tangisan yang tidak bersuara. Kay menelungkupkan wajahnya di atas meja kayu yang ada di hadapannya, dengan kedua tangan ia lipat sebagai alas wajah tampannya. Arka yang baru saja sampai dan melihat Kay menangis, ia hanya berdiri mematung. Selama mengenal Kay, baru kali ini Arka melihat Kay begitu rapuh. Kay, lo kenapa sob? Akhirnya Arka mendekati Kay. Tidak ada jawaban dari Kay, ia masih dalam posisinya semula. Arka hanya diam. Arka mencoba memahami situasi saat ini, yaitu kesedihan yang sedang menyergap sahabatnya. 15 menit berlalu, Kay mengangkat wajahnya. Ia menatap Arka dengan mata sembab. Sungguh Arka tidak tahu, harus simpati atau tertawa, melihat wajah Kay yang nampak imut setelah menangis. Pipi yang memerah, bibir tipis yang biasanya hanya terdapat seulas senyum, kini nampak agak mengembang. Jangan lupa, mata sembabnya yang juga nampak menggemaskan. Pada akhirnya Arka mengekeh geli. Men, lo nangis. Arka menyelidik, ia pun malah terbahak. Hanya Arka yang tidak masalah tertawa di hadapan Kay. Ajrit lu, teman lagi galau malah tertawa. Kay melempar bungkus korek kayu yang telah kosong ke wajah Arka. Muka lu, lucu and asterisk. Hades seorang Indra Alif Hibrizi menangis. Ya ampun, akan menjadi viral nih. Putra mahkota HZ Corporation, nangis seorang diri di kafe murahan pinggir pantai.
Arka pun mengakhiri ucapannya dengan terbahak kembali. Emang lu. Kawan gak ada udelnya. Teman lagi galau malah dibully. Kei mengekeh. Ia baru menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia menangis, di dalam sejarah hidupnya selama 25 tahun, mungkin hanya ketika ia bayi saja melakukan hal itu. Bahkan ketika ia ditampar sang ayah berkali-kali karena kesalahannya, ia tidak pernah menangis. Jangankan menangis, meneteskan air mata saja tidak pernah ia lakukan. Namun kali ini, mengapa ia menangis? Jawabannya karena seorang perempuan. Ya, karena seorang perempuan. Namun bukan itu yang ia tangisi. Banyak perempuan yang tertarik kepadanya dengan wajah tampan dan materi berlimpah yang ia miliki. Kei tinggal memilih. Kali ini Kei merasa telah menjadi orang yang gagal dan kehilangan kesempatan untuk memiliki seorang senja. Bidadari unik, santri putri solihah berwajah imut, dengan senyuman indah tiada taraf. Itu menurut Kei, yang selalu dikerubungi perempuan cantik nan seksi dan itu hal biasa saja baginya. Seorang senja, bukanlah gadis biasa bagi Kei. Belum lagi suara merdu sang santri putri ketika melantunkan ayat suci Al-Quran tanpa memegang mushaf. Semua perangai senja, mampu menggetarkan hati Kei, yang katanya hanyalah seorang Islam KTP. Kei menghela nafasnya pelan. Pandangannya nampak jauh entah kemana. Arka masih mengamati perubahan raut wajah Kei. Sepertinya apa yang terjadi dengan Kei, amat membebani pikiran dan juga perasaannya. Rasa khawatir mulai menghinggapi Arka. Ia tidak bisa melihat sahabatnya itu sedih, abis nangis, muka lo tambah imut men. Pantas saja malam kemarin ada yang ngajak lo kenalan. Gua perhatikan kalau gak berjakun, lu mirip WWBG cerit cewek ABG. Lagi-lagi Arka tertawa. Si asteris-asterisan lu. Hardik Kei. Arka mengingat malam kemarin di klub. Tiba-tiba seorang laki-laki cukup tampan menjulurkan tangannya kepada Kei untuk berkenalan. Namun ketika Kei mengangkat wajah dan menampakkan leher putihnya, laki-laki tersebut nampak terkejut melihat jakun Kei yang cukup menonjol. Setelahnya dengan malu ia bergegas meninggalkan klub tersebut dengan diiringi gelak tawa Arka dan yang lainnya. Sedangkan Kei hanya tersenyum simpul dengan menenggak minumannya. Men, cerita dong, desak Arka. Kali ini ia amat penasaran dengan sahabatnya, kira-kira masalah apa yang sedang dihadapi. Hingga membuatnya sampai mengeluarkan air mata. Malu gue, belum juga gue ceritain, lo udah ketawa. Gimana kalau sampai gue jabarin? Nyungsep sambil ngakak guling-guling kali lo. Ujar Kei dengan mengekeh. Kei memang amat mudah bicara di hadapan Arka. Namun ia akan minim bicara di hadapan teman-teman lainnya. Bahkan di hadapan orang tuanya. Wah, makin penasaran saja nih. Kalau sampai lo bilang, gue akan tertawa sampai nyungsep guling-guling nantinya karena cerita lo. Berarti cerita lo amat menarik dan seru. Ayolah cerita men, ya garis bawah ya. Arka bermain mata ke arah Kei. Sementara itu Kei nampak lebih tenang. Kini posisinya bersandar santai pada sandaran bangku kayu yang ia duduki dan tangan kanannya mengetuk pelan meja menggunakan siponya. Ia sedang mempertimbangkan, haruskah ia menceritakan rahasianya kepada Arka. Namun sepertinya Arka tidak akan berhenti bertanya. Maka dari itu Kei memutuskan untuk memberitahu Arka apa yang ia simpan di dalam hatinya selama 2 bulan ini. Gue nangis, karena cewek. Emang salah ya, ungkap jujur Kei. Arka diam, namun setelahnya ia tergelak. Gak ngangka gue Kei, parah. Spread, tawa aja lo, gue sumpel botol air mineral mulut lu nih lama-lama. Dengus Kei sembari menatap ke arah laut. Tatapannya nanar. Arka yang melihat perubahan wajah Kei. Ia merasa bersalah. Sorry Kei, sorry. Gue terkejut. Arka masih mengekeh. Kei menatapnya kembali dengan tatapan garang. Gak kok, gak salah. Oke garis bawah oke. Lanjut deh ngomongnya, gue kali ini nyimak, gak pakai ketawa. Doi bukan perempuan biasa men. Doi istimewa, senja. Ya namanya senja, itu yang gue tahu. Karena gue pun baru melihat wajahnya 2 kali, itu pun harus curi-curi pandang. Karena tiap kali gue menghampirinya Doi akan menundukkan wajah. Ujar Kei dengan menghela nafasnya berat. Namun untuk fotonya gue punya beberapa. Dalam 2 bulan terakhir gue selalu mengintainya dan diam-diam memotret senja. Kei diam, Arka masih setia menyimak kelanjutannya. Karena Kei diam akhirnya Arka bertanya. Lalu, gue kehilangan kesempatan untuk memiliki bidadari senja itu. But, why, Doi dah marit, beberapa hari lalu, jawab Kei lesu.
Oh, ikut menyesal. Baru kali ini gue lihat lo tertarik sama perempuan. Sejak kapan? Tanya Arka kembali. Ini momen langka pikirnya. Maka dari itu ia harus mengorek informasi lebih dari Kay. Tepatnya 2 bulan yang lalu. Ketika lo sedang sakit. Setelah balapan, gue merasa bosan. Akhirnya gue putuskan untuk menjajal motor di atas pasir. Makanya pantai sebelah utara yang gue datangi, di sana pantainya datar. Kay diam kembali. Ia mengingat sekelebat senja, di awal mereka berjumpa dan membuat Kay ingin mengenalnya lebih jauh. Flashback, Kay atau Keindra Alif Hibrizi, anak tunggal dari salah satu pengusaha sukses di Jakarta, memilih pergi dari rumah karena bersitegang dengan sang ayah. Kay tidak mau menerima perjodohan yang diatasnamakan kerjasama bisnis. Kay merasa kecewa, karena sama saja sang ayah menukar kebebasannya demi uang. Kay pun tak ingin bekerja di perusahaan, karena Kay lebih nyaman menjadi seorang pembalap. Setelah berdebat hebat dengan sang ayah, Kay memilih pergi dari rumah, tujuan utamanya, tempat sahabatnya ketika sama-sama kuliah di Jogja, Arka. Ia adalah putra salah satu juragan pengepul ikan laut dekat pantai Pangandaran. Kay merasa tindakannya benar. 1 bulan sudah Kay tinggal bersama Arka dan keluarganya. Sang juragan beserta istri sangat baik terhadap Kay. Mereka memperlakukan Kay layaknya putra mereka. Di saat jenuh dan di luar hobi mereka yaitu trek liar. Ketika sore hari, Kay akan menghabiskan waktu di pantai. Suara ombak dan juga senja yang mulai menguning keemasan adalah pemenang diri dikala Gunda akan nasib kedepannya setelah lepas dari kemewahan sang ayah. Suatu hari, 6 bulan yang lalu. Kay, lo gak balik? Tanya salah satu teman Kay dan Arka, ketika melihat Kay hendak pergi namun bukan ke arah jalan pulang. Hari itu Arka tidak bersamanya, dikarenakan sedang sakit. Lo duluan deh, oh ya. Kalau Paman Wang, nanyain gue. Bilang aja ke pantai bentar. Gue pulang sebelum maghrib kok. Pesannya. Oke Kay, hati-hati, ombaknya lagi pasang. Ucap teman Kay. Balas Kay dengan mengacungkan ibu jarinya. Akhirnya mereka berpisah, Kay menuju pantai yang ada di dalam benaknya. Setelah sampai pantai, Kay mengendarai motornya dengan berputar-putar, agak lama. Karena lelah, akhirnya ia memutuskan berhenti dan duduk di bawah pohon kelapa, masih di area pantai untuk beristirahat. Wal, asr-i, demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ilal lazina amanu wa amislush, salihati watawasau bilah haki. Watawasau bis sabar-i, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kay memejamkan mata, menajamkan pendengarannya. Seolah ia sedang meresapi lantunan ayat suci dengan terdengar merdunya dari arah lain. Dari suaranya, itu seorang perempuan. Seketika perasaan dan hati Kay merasa tenang, tatkala ia meresapi suara wanita yang terbawa angin, hingga sampai di telinganya. Suara siapa? Mengagumkan, gumam Kay. Kay pun berdiri, kemudian ia melangkah, mengikuti arah sumber suara, hanya untuk memastikan si empunya suara. Namun, senja, pulang ke pondok yuk. Kay terpaku di tempatnya. Gadis berpakaian tertutup nan longgar, lengkap dengan jilbab yang menutupi kepala hingga bagian tengah tubuhnya yang ia lihat, namun sayang hanya mampu Kay lihat bagian belakang tubuhnya saja. Dan ia sudah berlalu dari hadapannya. Ia digandeng dengan beberapa orang perempuan lainnya. Kay pun tersadar, lalu mengerjapkan matanya berkali-kali. Senja, nyata sih, tapi sudah pergi.